Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Mari kita masuk ke materi kita yang pertama. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Manusia biasanya bergerak menggunakan kaki. Kemarin, cicak bergerak dengan merayap di dinding, dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Lalu apakah tumbuhan juga ikut bergerak? Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain memiliki ciri-ciri bergerak, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup bernapas menggunakan sistem pernapasannya masing-masing. Misalnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua adalah ikan, bernapas menggunakan insang. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga bernapas anak-anak. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Selain memerlukan makanan, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Misalkan kita, manusia akan menyipitkan mata jika terkena sinar matahari langsung karena merasa silau. Contoh yang kedua, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Contoh yang ketiga, buah pohon pacar akan meletus jika disentuh. Dan contoh yang keempat, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Selanjutnya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Anak-anak, selain makhluk hidup, tumbuh dan berkembang makhluk hidup juga berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan caranya masing-masing. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang, tugasmu adalah carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tuliskan tugasmu pada buku tugas. Melihat contoh tabelnya ada pada halaman 13. Selanjutnya, tugas kalian adalah buatlah kalimat yang ada pada halaman 15. Terdapat 5 kata yang harus kalian kembangkan menjadi kalimat yang efektif. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia bisa bergerak dengan bebas, dengan berbagai cara. Manusia bisa berjalan atau berlari. Coba kalian lihat di buku tema halaman 16. Dalam buku tersebut terdapat beberapa contoh gerak dasar untuk berlari dan berjalan. Kalian bisa mempraktekkan gambar-gambar tersebut dengan bantuan orang tua. Salah satu sikap yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Bisa kita lakukan dengan cara istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, mensyukuri nikmat Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila yang pertama, yang berbunyi,
ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Simbol ini bermakna bahwa setiap makhluk yang ada di Indonesia mengakui atas adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus taat menjalankan perintahnya dengan baik. Kita juga harus menghargai kepercayaan yang dianut masing-masing orang. Jika kita sudah melakukan, berarti telah menerapkan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugasmu di rumah adalah buka buku tema 1 halaman 20. Dalam halaman tersebut terdapat soal apakah yang akan kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup. Tuliskan jawabanmu pada buku tugasmu masing-masing.